Selamat datang di channel Mayuri Utami, channel pendidikan dan edukasi. Pembelajaran kita hari ini mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yuk simak video mengenai penggunaan dan dampak gadget. Pernahkah terbayangkan di masa depan nanti anak-anak ini akan menjadi generasi penerus di negeri ini? Anak-anak di Indonesia saat ini adalah anak-anak dunia digital, yaitu generasi yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kecanggihan teknologi digital. Namun, keadaan saat ini, orang tua juga termasuk penduduk dunia digital. Menurut riset pada Oktober 2014 lalu, bahwa orang dewasa memakai gadget 5 jam sehari. Dan ini adalah frekuensi yang lama sekali. Hal ini bukanlah panutan yang baik bagi anak-anak. Akhirnya, anak ikut menghabiskan waktu dengan handphonenya. Handphone telah menjadi orang tua pengganti bagi orang tua mereka, melihat isi dunia internet yang baik maupun yang buruk, di mana gambar atau video yang tidak layak bagi anak terdapat pada internet sekarang ini dan amat mudah menemuinya. Anak jadi lebih mudah sakit karena waktunya hanya dihabiskan untuk bermain handphone. Hal itu juga berpengaruh pada anak di sekolah. Terlalu lama terkena radiasi sinar HP akan merusak mata anak. Gadget memang mempunyai banyak kelebihan, tapi ingat, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Di sini peran orang tua sangat penting bagi perkembangan anak-anak. Karena pada zaman sekarang sering kita jumpai sudah banyak anak kecil yang sudah pandai menggunakan gadget canggih, melihat konten internet yang tidak terbatas dan memainkan sebuah permainan. Tapi tahukah Anda bahwa gadget dapat memberi dampak buruk terhadap anak-anak? 1. Obesitas. Obesitas adalah akumulasi kelebihan lemak dalam tubuh. Mengapa? Karena anak yang suka bermain dengan gadget cenderung malas bergerak, sehingga anak memiliki potensi penyakit berbahaya lainnya, seperti penyumbatan pembuluh darah, sakit jantung, stroke, dan resiko diabetes akan semakin meningkat. 2. Radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan magnet. Karena berbeda dengan orang dewasa, anak-anak yang saraf-sarafnya sementara berkembang, radiasi elektronik dapat menghambat perkembangan tersebut. Akibatnya, gangguan fungsi otak, sulitnya konsentrasi, dan radiasi cahaya dari gadget akan menyebabkan mata menjadi rabun. 3. Sosial. Seorang anak yang sudah kecanduan gadget cenderung tidak mempedulikan lingkungannya, asik dengan dirinya sendiri, dan ini sangat tidak baik untuk pertumbuhan psikologinya. Lalu, mungkinkah ada solusi untuk mencegah dampak negatif gadget pada anak? Membatasi waktu penggunaan gadget pada anak. Sibukkan kegiatan anak dengan kegiatan lainnya tanpa melibatkan gadget. Diskusikan dengan anak tentang bahaya gadget. Mari membentuk anak kita sendiri secara baik dan benar agar anak bebas dari dampak negatif gadget. Dapatkah kalian menelaah struktur teks eksposisi tersebut? Struktur teks eksposisi terdiri atas tesis, pengenalan isu atau masalah, rangkaian argumen, sejumlah pendapat yang terkait dengan isu atau masalah yang dibahas, penegasan ulang, simpulan atau penutup.
Dapatkah kalian menelaah unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi tersebut? Unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi terdiri atas kata teknis, yakni istilah khusus pada bidang tertentu. Konjungsi argumentatif, yakni konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan argumen. Kata kerja mental, yakni kata kerja yang berkaitan dengan hasil pemikiran. Kata perujukan, yakni kata-kata yang merujuk pada suatu pendapat atau pada suatu penelitian. Kata persuasif, yakni kata-kata yang bersifat mengajak, membujuk, atau mendorong halayak. Kata denotasi adalah kata yang memiliki makna yang sebenarnya. Dan kata konotasi adalah kata yang bermakna bukan sebenarnya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.